Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian Hidayah dengan NIM K719090 dari kelas 5B Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret. Di video ini saya akan menyampaikan mengenai video pembelajaran IPA untuk kelas 6 SD semester 2. Video ini akan mempelajari mengenai perbedaan waktu dan juga pengaruhnya. Nanti kita akan belajar mengenai rotasi bumi, kemudian akibat dari rotasi bumi, dan juga mengapa terjadi proses siang dan malam. Nah, untuk mau tahu bagaimana pembelajarannya, langsung disimak ya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana nih kabar anak-anak? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat. Nah, di tengah masa pandemi COVID ini, kita harus selalu menjaga kesehatan dan juga tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu ada 5M. Yang pertama, ada memakai masker, kemudian ada mencuci tangan, kemudian ada menjaga jarak, lalu ada menjauhi kerumunan, kemudian yang terakhir ada membatasi mobilitas dan juga interaksi. Sehingga kita akan selalu terhindar dari adanya virus COVID-19. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai perbedaan waktu dan juga pengaruhnya. Nah, tanpa menunggu lama-lama, langsung aja kita simak pembelajarannya. Nah, sebelum kita mulai, apa sih tujuan pembelajaran pada hari ini? Tujuan pembelajaran pada kegiatan ini adalah peserta didik mampu untuk menganalisis tentang terjadinya peristiwa siang dan malam. Kemudian, peserta didik mampu membedakan kegiatan apa saja yang nantinya dapat dilakukan ketika siang hari dan juga malam hari. Yang terakhir, peserta didik mampu untuk membuat laporan sederhana mengenai percobaan terjadinya siang dan malam. Nah, sekarang mari kita amati kira-kira peristiwa apakah ini anak-anak? Nah, siapa yang tahu nih kira-kira ini ada peristiwa apa? Ya, betul. Ini adalah peristiwa siang dan juga malam hari. Nah, bagaimana nih kita membedakannya? Kalau di gambar ini cukup mudah ya anak-anak. Kalau siang hari itu ada matahari. Kemudian kalau malam hari di sini ada bulan. Di sini juga terdapat gambar untuk siang hari ada anak kecil yang sedang bermain di luar rumah. Sedangkan yang malam hari ada anak yang terlihat sepertinya mengantuk ya anak-anak. Nah, setelah tadi kita mengamati kedua gambar, yaitu peristiwa siang hari atau pagi hari dan juga peristiwa malam hari. Kira-kira anak-anak bisa nggak membayangkan kegiatan apa saja yang dapat kalian lakukan di siang hari dan juga malam hari? Nah, mari kita bayangkan bersama-sama. Kira-kira ada kegiatan apa saja ya yang dapat kita lakukan di siang hari dan juga malam hari? Nah, untuk siang hari, kita dapat melakukan aktivitas yang lebih membutuhkan banyak tenaga. Seperti contohnya di sini ada bersekolah. Nah, selain itu ada juga misalnya bekerja bagi yang mencari nafkah orang tuanya. Nah, ini adalah contoh kegiatan di mana kita melakukan aktivitas. Kemudian ada apa? Kegiatan menjemur pakaian. Nah, kegiatan menjemur pakaian ini juga membutuhkan cahaya matahari.
ini dari cahaya matahari akan berubah menjadi energi panas yang digunakan untuk menjemur pakaian. Kemudian di sini ada kegiatan bermain. Nah, pasti anak-anak sering bermain bersama teman-teman. Nah, kegiatan ini dapat dilakukan ketika pagi hari, siang hari, hingga sore hari, selama matahari masih ada, sehingga permainan akan lebih menyenangkan. Kemudian ada kegiatan bercocok tanam, atau menanam padi juga boleh. Kemudian kegiatan berkebun juga boleh. Kegiatan ini membutuhkan cahaya matahari untuk melakukan kegiatan fotosintesis. Nah, kalau untuk malam hari nih, kira-kira kita akan melakukan kegiatan apa saja? Nah, tidak hanya bekerja pada siang hari atau pagi hari, pada malam hari nelayan juga melakukan pekerjaannya, yaitu mencari ikan di laut karena mereka membutuhkan ombak yang menuju ke arah laut yaitu pada malam hari dan juga ombak yang menuju ke daratan yaitu pagi hari sehingga nelayan melakukan kegiatannya pada malam hari. Selain itu, kita juga dapat melakukan kegiatan bercengkrama bersama keluarga. Jadi, setelah kita melakukan kegiatan-kegiatan pada pagi hari, malamnya kita bisa saling bertukar pikiran dengan keluarga kita. Nah, yang terakhir yaitu ada kegiatan tidur, di mana kegiatan ini merupakan kegiatan wajib yaitu istirahat bagi anak-anak, minimal 8 jam sehari anak-anak. Diingat ya. Nah, selanjutnya mari kita bersama-sama membaca percakapan Siti dan Udin di bawah ini. Nah, setelah kita membaca percakapan Siti dan Udin di atas, mari kita diskusikan dan menganalisis bersama-sama. Ini terdapat 3 kotak, berarti terdapat 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, mengapa ada kata siang dan malam? Nah, pasti anak-anak penasaran dong, kenapa terdapat kata siang dan juga malam hari? Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah matahari bergerak sehingga matahari tampak terbit dan tenggelam? Matahari terbit melalui timur dan juga tenggelam di barat. Kegiatan ini seolah-olah matahari itu bergerak mengelilingi bumi. Nah, menindaklanjuti pertanyaan yang kedua, pertanyaan yang ketiga. Jadi, manakah yang sesungguhnya bergerak, bumikah atau matahari? Nah, untuk menjawab ketiga pertanyaan ini, mari kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Nah, mari kita cari bersama-sama.
Halo adik-adik, tahu nggak sih bagaimana terjadinya siang dan malam di bumi kita? Yuk simak penjelasannya dari animasi ini. Ada fakta menarik dalam proses terjadinya siang malam yang harus adik-adik ketahui. Yang pertama, matahari selalu memancarkan cahaya sepanjang waktu. Yang kedua, bumi mengelilingi matahari, bukan matahari yang mengelilingi bumi. Yang ketiga, bumi berputar pada porosnya, yang biasa kita sebut sebagai rotasi bumi. Rotasi bumi inilah yang menyebabkan terjadinya siang dan malam. Keempat, sekali putaran bumi secara penuh memerlukan waktu 24 jam. Kelima, bumi juga mengelilingi matahari, yang disebut revolusi bumi. Proses ini membutuhkan waktu 365 hari. Nah, setelah memahami fakta menarik ini, yuk kita simak bagaimana terjadinya siang dan malam. Terjadinya siang dan malam terjadi karena rotasi bumi, atau perputaran bumi pada porosnya. Pada saat belahan bumi terkena sinar matahari, maka di daerah tersebut terjadinya siang hari. Sebaliknya, daerah yang tidak terkena sinar matahari akan terjadi malam hari. Nah, adik-adik, begitulah proses terjadinya siang dan malam. Intinya, proses ini terjadi karena adanya rotasi bumi atau perputaran bumi pada porosnya. Tahukah adik-adik, kalau ada negara yang tidak pernah merasakan malam hari? Makanya, subscribe channel Halo Edukasi ya, untuk ilmu pengetahuan terbaru. Nah, setelah kita mengamati video pembelajaran tersebut, apa sih yang kita dapatkan dari video tersebut? Yang pertama, terdapat rotasi. Rotasi bumi adalah peristiwa berputarnya bumi pada porosnya selama 23 jam 56 menit atau 24 jam. Nah, dari peristiwa inilah yang nantinya akan mengakibatkan terjadinya siang dan malam. Kemudian, kita juga mendapatkan jawaban kedua dan yang ketiga, yaitu mengenai gerak semu harian matahari. Sebenarnya, matahari itu tidak bergerak, melainkan kitalah yang bergerak. Tetapi karena adanya putaran bumi pada porosnya, maka seolah-olah mataharilah yang bergerak. Gerakan perputaran ini disebut juga dengan gerakan semu matahari. Nah, setelah ini kita akan mencoba melakukan eksperimen sederhana. Jadi, mari kita coba. Nah, judul eksperimen atau percobaan kita kali ini adalah proses terjadinya siang dan malam. Apa sih tujuan dari percobaan ini? Tujuan percobaan ini yaitu nanti kita akan mengetahui arti dari rotasi bumi dan mengetahui proses terjadinya siang dan malam. Alat dan bahan yang akan digunakan yaitu cukup sederhana, hanya ada dua, bola yang akan merepresentasikan bumi dan juga senter sebagai matahari. Nah, untuk langkah-langkahnya, yang pertama, kita akan menyiapkan alat dan bahan. Kemudian, mintalah bantuan seseorang untuk memegang senter
dan juga memegang bola secara berhadapan. Selanjutnya, arahkan senter terhadap bola, tetapi jangan dinyalakan senternya terlebih dahulu. Kemudian, amatilah. Selanjutnya, nyalakan senter dan amatilah. Jangan lupa untuk sedikit memutar bolanya agar yang tadinya tidak terkena cahaya matahari menjadi terkena cahaya matahari atau senter. Kemudian yang terakhir, mari kita mencatat hasil pengamatan. Nah, kurang lebih ilustrasinya akan seperti ini. Di sini terdapat dua anak, yang satu sedang memegang bola globe dan yang satu sedang memegang senter. Dua anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cahya Dwi Arini Prayoga kelas 6B. Saya ingin melakukan percobaan untuk membuktikan adanya peristiwa siang dan malam. Bumi sebagai salah satu planet yang terdapat dalam sistem tata surya di alam semesta ini tidak diam seperti apa yang kita perkirakan selama ini. Rotasi bumi adalah perputaran pada porosnya. Rotasi bumi yang menyebabkan terjadinya siang dan malam. Bumi berputar pada porosnya yang menyebabkan terjadinya siang dan malam. Bagian yang menghadap matahari mengalami waktu siang. Bagian yang membelakangi matahari mengalami waktu malam. Kala rotasi bumi adalah 1 hari sama dengan 24 jam. Kala revolusi bumi 1 tahun sama dengan 365/4 hari. Itu tadi percobaan untuk membuktikan adanya peristiwa siang dan malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari percobaan tadi, apa yang kita dapatkan? Hasil percobaan tadi yang pertama adalah ketika senter tidak dinyalakan, maka permukaan bola menjadi gelap atau tidak terdapat cahaya di atas permukaan bola. Yang kedua, ketika senter dinyalakan, permukaan bola yang terkena senter terlihat terang atau terdapat cahaya di atas permukaan bola yang terkena oleh senter. Kemudian yang terakhir, ketika bola berputar, sisi yang awalnya gelap menjadi terang. Dan begitu pula sebaliknya, sisi yang awalnya terang kini menjadi gelap. Hal ini dapat kita umpamakan sebagai rotasi bumi, sehingga terjadilah proses siang dan malam. Nah, untuk semakin membuat anak-anak paham, mari kita amati teks di bawah ini.
Nah, sejauh ini kira-kira apakah penjelasan pembelajaran pada hari ini dapat dipahami? Apakah semuanya sudah jelas? Nah, sebelum Ibu tutup, mari kita bersama-sama merangkum kegiatan pembelajaran pada hari ini. Tadi kita sudah belajar mengenai rotasi bumi. Rotasi bumi adalah salah satu peristiwa yang dilakukan oleh bumi, di mana bumi berputar pada porosnya. Rotasi bumi memiliki durasi selama 23 jam 56 menit atau 24 jam. Bumi memiliki sumbu dengan sudut kemiringan 23,5 derajat. Akibat dari kemiringan ini, terdapat pembagian waktu yang tidak setara antara siang dan juga malam hari. Kemudian, tadi kita juga sudah belajar mengenai akibat dari adanya rotasi bumi. Rotasi bumi memiliki beberapa manfaat terhadap bumi, di mana akibatnya ada yang pertama, terjadinya proses siang hari dan juga malam hari. Kemudian, terjadi gerak semu harian matahari. Selanjutnya, terjadi perbedaan waktu. Hal ini juga disebabkan oleh tadi, yaitu kemiringan dari bumi, yaitu 23,5 derajat. Yang terakhir, akibat dari adanya rotasi bumi adalah adanya pembelokan arah arus laut. Selanjutnya, tadi kita juga sudah belajar mengenai terjadinya siang dan juga malam. Terjadinya siang dan malam diakibatkan adanya rotasi bumi, di mana bumi berputar pada porosnya. Yang terakhir, tadi kita sudah bersama-sama melakukan percobaan dan juga menulis laporan percobaan sederhana, dimulai dari judul percobaan, tujuan percobaan, alat dan bahan yang digunakan, langkah-langkah dari percobaan, dan yang terakhir adalah hasil percobaan, kemudian kesimpulan. Nah, untuk menguji pemahaman anak-anak mengenai materi pada hari ini, mari kita menjawab pertanyaan. Yang pertama, terjadinya siang dan malam yang berlaku selama 24 jam dalam sehari merupakan salah satu akibat dari adanya A. Rotasi bumi, B. Revolusi bumi, C. Rotasi matahari, dan D. Rotasi bulan. Nah, kira-kira apa ya jawabannya? Iya, jawaban yang tepat adalah rotasi bumi. Rotasi bumi adalah proses peristiwa berputarnya bumi pada porosnya. Nah, di sini terdapat kata revolusi bumi. Apa perbedaan rotasi bumi dan juga revolusi bumi? Revolusi bumi adalah proses berputarnya bumi mengelilingi orbitnya, yaitu mengelilingi matahari, yang terjadi selama 365 hari. Nah, untuk rotasi matahari itu tidak ada ya. Sedangkan rotasi bulan adalah perputaran bulan pada porosnya. Hal ini akan mengakibatkan bentuk wajah bulan yang berubah-ubah apabila kita lihat dari bumi. Soal kedua, bumi kita selalu berputar pada porosnya selama ini. Tidak hanya itu, bumi juga berevolusi memutari matahari.
Hal yang akan terjadi bila bumi tidak berrotasi adalah A. Bumi akan baik-baik saja. B. Bulan akan menggantikan bumi. C. Seluruh partikel bumi akan melesat jauh. Dan D. Bulan berhenti berputar. Apa ya jawabannya? Jawaban yang tepat adalah ya, betul, yaitu C. Seluruh partikel bumi akan melesat jauh. Dilansir oleh NASA, jika bumi berhenti berputar secara tiba-tiba, maka atmosfer akan tetap bergerak dengan kecepatan rotasi asli bumi, yaitu sebesar 1.100 mil per jam di ekuator. Hal ini akan mengakibatkan daratan akan menjadi bersih dari apapun, sehingga tidak ada hal yang melekat pada batuan dasar bumi, karena batuan akan terus berputar, yang artinya berbatuan, tanah lapisan atas, pohon, bangunan, kemudian termasuk lautan akan tersapu ke atmosfer dan akan hancur. Semua benda ini akan melesat jauh dan saling merobek permukaan bumi. Nah, anak-anak, itu dia tadi pembelajaran pada hari ini. Terima kasih telah bergabung pada pembelajaran hari ini. Sampai jumpa. Nah, bagaimana anak-anak? Tadi kita sudah belajar mengenai rotasi bumi, akibat dari rotasi bumi, dan juga proses terjadinya siang dan malam. Dan tidak lupa, tadi kita juga sudah bersama-sama melakukan percobaan sederhana mengenai proses terjadinya siang dan malam. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai rotasi bumi, di mana rotasi bumi adalah proses bumi berputar pada porosnya yang menghabiskan waktu selama 24 jam. Akibat dari rotasi bumi adalah adanya proses terjadinya siang dan malam, di mana cahaya matahari yang mengenai bumi akan menunjukkan proses siang hari, dan sebaliknya cahaya matahari yang tidak mengenai bumi, maka bumi tersebut sedang mengalami proses malam hari. Nah, semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.